Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part kemarin. Kemarin diceritakan kalau Fang Yuan jebak Baining gitu ya. Yang mana di situ Baining akhirnya membunuh si siapa namanya? Xiongli, dan beberapa orang lainnya. Tapi di situ Fang Yuan berhasil memanfaatkan keadaan lalu memberikan luka serius kepada si Baining. Sampai pada akhirnya Baining melarikan diri. Karena kalau enggak ya bisa jadi meninggoy lah di tempat dia. Nah sekarang Fang Yuan masih mengejar Baining dan apa yang akan terjadi berikutnya, mari kita dengarkan bersama. Pertarungan antara Fang Yuan dan Baining tetap berlanjut. Fang Yuan terus mengejar Baining yang berlari di daerah lembah Gunung Qingmao. Seiring berjalannya waktu, luka-luka yang dialami oleh Baining perlahan mulai membaik. Darah dari hidung dan matanya telah berhenti mengalir dan ia sudah berlari dengan normal. Selama proses pelariannya, Baining memanfaatkan waktu itu untuk menggunakan Gu agar menyembuhkan luka yang dialaminya. Fang Yuan terkejut melihat luka Baining yang berangsur-angsur membaik dengan begitu cepat. Padahal saat ini Baining sendiri hampir kehabisan Primeval Essence miliknya. Dengan menggunakan seluruh Primeval Essence yang tersisa dan juga memanfaatkan bakat fisik jiwa es gelap utara miliknya, maka Baining dapat menyembuhkan lukanya dalam waktu yang sangat singkat. Melihat luka Baining yang perlahan pulih, hal itu justru membuat Fang Yuan semakin semangat untuk membunuhnya. Dengan segera Fang Yuan kembali melancarkan serangan kepada Baining. "Gu cahaya bulan!" teriak Fang Yuan. Fang Yuan mengeluarkan sebuah Moonblade yang berukuran besar dan mengarah langsung ke Baining. Tentu Baining berusaha menghindari serangan itu, tetapi lengannya masih tergores. Akibat dari serangan itu, Baining mendapatkan luka yang baru dan banyak darah yang mengalir. Akan tetapi dengan segera Baining menghentikan pendarahannya dengan cara menutupnya menggunakan es. Meski demikian, Baining tetap merasa khawatir melihat kondisinya saat ini. Karena luka lamanya saja belum pulih, tetapi ia sudah mendapatkan luka yang baru. Saat ini Baining telah mendapatkan kembali otot-otot es pada lengan kanannya, sehingga kekuatannya sekarang bertambah besar. Seperti Gu babi hitam putih, dan Gu ini tidak memerlukan Primeval Essence untuk bertahan. Aura membunuh dari Fang Yuan membuat Baining merasa tertekan, dan ini merupakan pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Haha, Fang Yuan, kau sungguh sangat menarik. Sepertinya saat ini kau benar-benar ingin menghabisiku secara perlahan. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang dapat menekanku hingga seperti ini. Tunggu saja. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku pasti akan membunuhmu, kata Baining dalam hatinya. Di belakang Baining, Fang Yuan masih terus mengejar dan jarak antar mereka berdua semakin dekat. Tangkap ini! Tiba-tiba Baining menggerakkan tangannya dan melemparkan sebuah Gu Worm berwarna hitam. Melihat itu, langkah Fang Yuan terhenti sejenak. Tetapi saat ia mendekati Gu Worm yang dikeluarkan oleh Baining, Fang Yuan menyadari bahwa itu adalah Punder Gu atau Gu penjarahan milik Xiongsan. Splat! Kemudian Fang Yuan menangkap Gu Worm itu. Gu penjarahan merupakan suatu gu yang berbentuk menyerupai kumbang hitam yang berukuran normal. Kepala kumbang itu memiliki sepasang antena logam serta punggungnya memiliki corak bintik-bintik putih. Dan setelah menangkap Gu penjarahan itu, Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicanda miliknya
untuk mendeteksi aura dari Gu itu. Lalu Fang Yuan menggunakan sebagian Primeval Essence miliknya untuk memurnikan Gu penjarahan itu. Akhirnya Fang Yuan berhasil memurnikan Gu itu dengan mudah. Lalu ia menyimpannya ke dalam aparatur miliknya. Setelah itu, Fang Yuan kembali mengejar Bai Ning. Tindakan yang dilakukan oleh Bai Ning sebelumnya berhasil memperlebar jarak mereka berdua. Tetapi karena Bai Ning menggunakan metode seperti itu, hal ini menunjukkan betapa parah luka yang dialami oleh Bai Ning. Dan juga ia mulai merasa putus asa akan situasi yang sedang ia hadapi. Saat ini Fang Yuan masih berusaha mengejar Bai Ning. Lalu Fang Yuan bergumam, "Sayangnya aku tidak punya Guwom yang bisa digunakan untuk bergerak cepat. Jika aku memiliki itu, aku pasti sudah mengejarnya." Di sisi lain, Bai Ning terkejut melihat Fang Yuan yang dapat memurnikan Gu penjarahan itu dengan sangat cepat. Sebelumnya, Bai Ning telah berusaha memurnikannya selama beberapa hari, namun itu tidak berguna. Meskipun dia mendapatkan peningkatan, tapi prosesnya sangatlah sulit dan Bai Ning belum berhasil memurnikan Gu penjarahan itu. Hal ini juga disebabkan karena kematian dari Xiong Zhan secara tidak langsung juga berhubungan dengan Bai Ning, sehingga Gu penjarahan membawa kebencian yang lebih besar terhadap Bai Ning dan semakin sulit untuk dimurnikan. Akan tetapi Fang Yuan dengan mudah berhasil memurnikan Gu penjarahan itu. Tanpa disadari, Bai Ning menjadi semakin waspada terhadap Fang Yuan. Fang Yuan memiliki Guwom yang tidak dimiliki oleh Bai Ning, sehingga Bai Ning merasakan bahwa Fang Yuan merupakan orang yang misterius dan sangat berbahaya. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, Fang Yuan kini semakin cemas. Jika semakin lama waktu berlalu, maka akan semakin banyak juga Primeval Essence dari Bai Ning yang akan pulih, dan tentu luka-lukanya juga akan semakin membaik. Hal ini tentu akan merugikan Fang Yuan di masa depan. Sial, jika terus begini aku tidak akan berhasil membunuhnya kali ini, gumam Fang Yuan sambil menghela nafas panjang. Berdasarkan pengamatan Fang Yuan saat ini, tidak lama lagi Primeval Essence dan luka-luka yang didapatkan oleh Bai Ning akan segera pulih. Meskipun Fang Yuan telah menggunakan Gu Cahaya Bulan untuk memperburuk luka-luka Bai Ning, tetapi bakat fisik jiwa es gelap milik Bai Ning sangatlah luar biasa. Bahkan dapat dikatakan itu merupakan suatu anugerah dari langit. Berkat bakat itu, tingkat pemulihan Primeval Essence milik Bai Ning bahkan lebih cepat jika dibandingkan dengan Fang Yuan. Di tengah kecemasannya, sembari terus mengejar Bai Ning, Fang Yuan berpikir, seandainya saja di depan terdapat sekelompok orang yang sedang terjebak melawan serigala petir, atau sekelompok Master Gu yang muncul, tentu itu dapat menghalangi pergerakan Bai Ning. Tetapi jika mereka justru bertemu dengan sekelompok klan Bai, tentu itu adalah hal yang sangat merugikan bagi Fang Yuan. Beberapa waktu berlalu, meskipun pengejaran Fang Yuan dan Bai Ning telah berlangsung sangat lama, tetapi mereka tidak menemui satupun serigala petir ataupun sekelompok Master Gu lainnya. Hal ini menandakan jika Bai Ning pasti menggunakan Guwom pengintai agar jalur yang dilewatinya terhindar dari bahaya. Wilayah di Gunung Qingmao itu sangatlah luas, sehingga Bai Ning dapat melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, saat ini Fang Yuan tidak memiliki cara untuk memancing Bai Ning supaya dia hanya berlari ke arah yang diinginkan oleh Fang Yuan. Di sisi lain Gunung Qingmao terdapat kelompok Gu Yue Fang Zheng dan Master Gu yang lain.
Hal terpenting dalam melawan gerombolan serigala adalah tetap bersatu dan tidak terpisah. Karena jika kita terpisah, maka kau akan berada dalam bahaya, kata Gu Yue King Su pada Fang Zeng. Gu Yue King Su atau yang kerap dipanggil dengan nama King Su merupakan ketua kelompok dari para Master Gu yang beranggotakan 5 orang ini. Sedangkan Gu Yue Fang Zeng atau yang biasa dikenal dengan Fang Zeng, dia adalah saudara kembar sekaligus adik dari Fang Yuan. Jika lawannya adalah sekelompok serigala petir yang biasa, kita pasti bisa bertahan dan dapat mengalahkannya secara langsung. Tapi jika kita bertemu dengan sekelompok serigala petir dengan level yang lebih tinggi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mundur. Kemudian kita dapat mundur dan menggunakan Gu Sinyal untuk meminta pertolongan dari kelompok Master Gu lain yang sedang berada di daerah sekitar kita. Selain itu sebenarnya lawan kita dalam gelombang serigala kali ini bukan hanya serigala petir, tetapi juga para Master Gu, ujar King Su. Setelah mengatakan hal itu, King Su berhenti sejenak dan keempat anggota lainnya mengetahui siapa yang sedang dibicarakan oleh King Su. Seorang Master Gu yang dimaksud tidak lain adalah Bai Ning. Jika kita bertemu dengan Bai Ning, pilihan terbaik untuk saat ini adalah menghindari pertarungan dengannya, kata King Su kepada anggota kelompoknya. Mendengar perkataan itu membuat Fang Zeng merasakan sesuatu keanehan di dalam pikirannya. Menurut Fang Zeng, meskipun King Su memiliki sikap yang terlihat lembut, tetapi sebenarnya ia memiliki kepribadian yang tangguh dan teguh pada prinsipnya. Fang Zeng merasa jika ia memiliki sesuatu ikatan yang kuat terhadap King Su, karena Fang Zeng sangat menghormati King Su. Tentunya ia tidak ingin melihat peristiwa di mana Bai Ning memiliki kemampuan yang lebih unggul jika dibandingkan King Su. Belum lama ini juga banyak orang yang sering membicarakan tentang Bai Ning. Sebenarnya, seperti apa sosok Bai Ning itu? Kata Fang Zeng yang bertanya sambil mengerutkan dahinya. Mendengar pernyataan itu, seketika wajah dari para Master Gu di kelompok itu pun menjadi serius. Kemudian King Su melihat Fang Zeng dengan tersenyum, lalu berkata, Bai Ning merupakan seorang jenius nomor 1 di Gunung Qingmao. Fang Zeng, dengarkan ini baik-baik. Kamu masih muda dan kamu memiliki bakat kelas 1. Mungkin suatu saat nanti kekuatanmu dapat melampaui Bai Ning. Jadi sebelum kamu tumbuh dewasa, sebisa mungkin hindarilah untuk bertarung dengannya. Fang Zeng, apa kau ingat kisah yang pernah kuceritakan kepadamu? Untuk dapat mengalahkan seseorang, terkadang kita perlu menundukkan kepala. Setelah itu, barulah kita mengangkatnya kembali. Mendengar itu, Fang Zeng menatap King Su, kemudian menjawab, Saya mengerti maksudmu, Kak. Kamu tidak perlu khawatir. Pembicaraan antara King Su dan Fang Zeng belum selesai, tetapi tiba-tiba seorang Master Gu yang sedang berjaga memotong pembicaraan mereka dan menginfokan jika tidak terlalu jauh dari posisi mereka saat ini, terdapat seorang Master Gu yang sedang berlari dengan cepat. Mendengar informasi itu, ekspresi semua orang berubah seketika. Mungkinkah orang itu terpisah dari kelompoknya akibat serangan melawan serigala petir? Mari kita ke sana untuk menolongnya, kata Gu Yue Yao Hong. Gu Yue Yao Hong atau yang biasa dipanggil Yao Hong, dia merupakan seorang Master Gu penyembuh dari kelompok King Su. Apakah Bai Ning biasanya berpergian sendiri? Tanya Fang Zeng kepada King Su tiba-tiba. Mungkin saja orang itu adalah Bai Ning.
atau mungkin juga bukan. Tetapi jika benar ada seorang Master Gu yang tersesat, tidak peduli dari desa manapun, mereka adalah sekutu kita dan kita harus menyelamatkannya. Setelah itu, King Su beserta seluruh anggota kelompoknya segera bergegas menuju ke tempat Master Gu itu. Saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Master Gu yang berjaga di sana berkata, "Tunggu, ternyata bukan hanya satu orang saja, tetapi di belakangnya ada seorang Master Gu lainnya." Mendengar itu, Fang Zheng merasa lega. Menurutnya, jika di sana terdapat 2 orang Master Gu, berarti orang itu bukanlah Bai Ning. Kemungkinan besar mereka memang para Master Gu yang terpisah dari kelompoknya karena serangan serigala petir. Di sisi lain, karena Bai Ning menggunakan Guwom pengintai, sehingga ia mengetahui jika ada sekelompok Master Gu yang beranggotakan 5 orang sedang mendekat ke arahnya. Akan tetapi karena Bai Ning tidak mengetahui siapa yang sedang berlari ke arahnya, akhirnya Bai Ning lebih memilih untuk cari aman dengan segera mengubah arah berlarinya dan menghindari mereka. Meskipun Bai Ning memiliki Guwom pengintai tipe rekonsiliasi, tetapi ia tidak dapat mendeteksi identitas dari orang-orang yang berada di depannya. Setiap Guwom juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi itu adalah hal yang wajar. Misalnya saja Gu rumput telinga komunikasi tanah milik Fang Yuan. Jika menggunakan Gu itu, Fang Yuan dapat mendengar suara yang sangat sensitif terhadap langkah kaki. Akan tetapi, Fang Yuan tidak dapat membedakan apakah itu langkah kaki dari seorang laki-laki atau perempuan. Dan jika seorang Master Gu menggunakan silent step, maka mereka dapat menyembunyikan langkah kaki mereka dari Fang Yuan dan Fang Yuan tidak dapat mendeteksinya. Tidak lama kemudian, Fang Yuan juga mendeteksi akan adanya keberadaan kelompok King Su yang berlari ke arahnya. Gu rumput telinga komunikasi tanah yang digunakan oleh Fang Yuan mengeluarkan sejenis akar dari telinga kanannya. Tetapi karena akar itu tidak sampai masuk ke tanah, itu membuat Fang Yuan tidak bisa mendeteksi suara itu dengan akurat. Kembali ke kelompok King Su, kelompok mereka terdiri dari para profesional. Meskipun Bai Ning berusaha mengubah arah larinya, tetapi kelompok King Su dapat menyesuaikannya dan jarak mereka tetap semakin mendekat. Meski demikian, Bai Ning dan Fang Yuan merupakan 2 orang yang sangat cerdas. Mereka berdua menyadari jika sekelompok orang yang akan menghampiri mereka ini akan membawa suatu ketidakpastian yang akan berpengaruh pada pertarungan mereka. Jika mereka merupakan kelompok dari klan Bai, maka aku harus langsung menggunakan Gu sisik penyembunyi dan mundur dari medan perang ini. Akan tetapi jika mereka berasal dari 2 klan lainnya, Fang Yuan tampak bergumam dan menyeringai. Wajahnya dipenuhi dengan aura yang mencekam. Fang Yuan menyadari bahwa keputusan ini pasti akan ada resikonya. Tetapi, jika Fang Yuan kehilangan kesempatan ini, mungkin ia tidak akan memiliki kesempatan lainnya untuk membunuh Bai Ning. Selain itu, dari klan manapun Master Gu itu berasal, Fang Yuan masih memiliki peluang 66% untuk menang melawan Bai Ning. Sedangkan dengan kondisi Bai Ning saat ini, ia hanya memiliki peluang kemenangan sepertiga dari peluang Fang Yuan. Akhirnya beberapa waktu pun berlalu. Meskipun sekarang mereka semua tetap berlari, tapi jarak kedua belah pihak sudah semakin dekat. Tinggal sedikit lagi, kita akan melihat mereka di belokan depan itu, kata Yao Hong yang kemudian menunjuk ke arah tikungan yang akan mereka lewati.
Saat kelompok Kingsu mendekati tikungan itu, mereka melihat seseorang dengan rambut dan pakaian serba putih muncul di depan mereka. "Baining!" teriak Fang Zheng yang terkejut. Melihat sosok Baining membuat ekspresi Master Gu lainnya menjadi suram. Dan dengan segera mereka berkata, melihat kondisi Baining saat ini, ia pasti telah menghadapi serangan dari para serigala petir. Pantas, dia pantas mendapatkan semua luka itu. Dia memaksakan dirinya untuk bepergian sendiri di tengah gelombang serigala ini. Apa dia berusaha menunjukkan kesombongannya? Kata para Master Gu secara bergantian. Para Master Gu dari kelompok Kingsu tetap memperhatikan Baining dari kejauhan. Gerak-gerik dan ekspresi Baining saat ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dia ingin melarikan diri. Dan hal ini membuat kelompok Kingsu merasa lega. Tak lama kemudian, Fang Yuan yang masih berlari mengejar Baining tiba-tiba berteriak dari balik tikungan. "Baining, kenapa kau lari? Hari ini aku harus membunuhmu." Fang Yuan dengan sengaja berteriak dan mengatakan kalimat itu hanya untuk mengecek situasi di sana. Karena menggunakan gu telinga rumput komunikasi tanah, Fang Yuan mengetahui bahwa di balik tikungan itu ada sekelompok Master Gu yang sejak tadi berlari ke arah mereka. Menurut analisis Fang Yuan, jika mereka merupakan kelompok dari klan Bai, mendengar kalimat yang disampaikan oleh Fang Yuan tadi, pasti hal itu akan menyebabkan perlawanan yang besar dari mereka. Di sisi lain, Kingsu dan Master Gu lainnya sangatlah terkejut mendengar perkataan dari Fang Yuan. Mereka semua menyadari bahwa saat ini Baining sedang dikejar oleh seseorang. Siapakah orang itu yang sedang mengejar Baining? Bagaimana bisa dia membuat Baining dalam kondisi penuh luka seperti ini? Kata salah satu Master Gu dari kelompok Kingsu. Akan tetapi mendengar ucapan Fang Yuan sebelumnya membuat Fang Zheng berpikir, suara ini, kenapa dia terdengar begitu familiar? Sebelum Fang Zheng mengingat siapa pemilik dari suara ini, sosok Fang Yuan telah muncul dari balik tikungan. "Kakak!" teriak Fang Zheng yang terkejut dan tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Baining seorang jenius nomor 1 di Gunung Qingmao. Seorang yang dapat mengubah struktur dari 3 klan dengan tangannya sendiri. Kecepatan kultivasinya membuat semua orang terpana. Dan bahkan dia telah mengalahkan para jenius dari klan yang lain. Tidak seorang pun meragukan prestasi dan kemampuan dari Baining. Bahkan musuh Baining pun tidak punya pilihan lain selain menerima bahwa bakatnya yang sangat luar biasa dan tidak tertandingi. Tapi saat ini, ada seorang yang dapat membuat Baining dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tidak ada seorang pun anggota dari kelompok Kingsu yang akan mengira jika Baining berada dalam kondisi seperti ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa seorang yang sedang mengejar Baining ternyata berasal dari klan mereka sendiri, yaitu Fang Yuan. Awal mula Kingsu dan para Master Gu lainnya memiliki kesan terhadap Fang Yuan. Semua berawal saat pertarungan di arena dan peristiwa mengusir River Swirling Tooth. Saat itu, Fang Yuan berhasil mengusir katak penelan sungai. Akan tetapi setelah itu Fang Yuan mengaku kalah kepada Xiong Li, sehingga banyak Master Gu yang meremehkan kemampuan dari Fang Yuan. "Kapan Fang Yuan menjadi begitu kuat?" kata salah seorang anggota dari kelompok Kingsu. Mereka merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa Fang Yuan lah yang telah melukai Baining hingga seperti ini.
Lalu, di sisi lain Fang Yuan melihat orang-orang yang berada di depannya. Fang Yuan merasa lega saat menyadari bahwa para Master Gu yang berada di sana itu adalah kelompok dari Gu Yue Qingsu. Yang mana tentu saja itu bukanlah anggota dari klan Bai. Aku menang dalam taruhan ini. Bai Ning, hari ini akan menjadi hari kematianmu, gemam Fang Yuan sambil menyeringai. Kemudian Fang Yuan berteriak, "Adikku Fang Zeng, bagus sekali karena kau ada di sini. Cepat hentikan Bai Ning. Dia adalah pembunuh yang keji, yang telah membunuh kelompok Xiong Li dan bahkan kelompok Gu Yue Mansi dari klan kita." "Apa?" teriak Fang Zeng yang terkejut mendengar perkataan Fang Yuan. "Klan kita telah menandatangani perjanjian. Tetapi jika pelakunya adalah Bai Ning, maka hal itu mungkin saja terjadi." Oh, jadi begitu situasinya. Tidak heran jika Fang Yuan mengejar Bai Ning dan bahkan sampai ingin membunuhnya, kata para Master Gu dari kelompok Qingsu secara bergantian. Melihat orang-orang di sekelilingnya, Bai Ning merasa jika dirinya saat ini sedang tidak beruntung. Dengan segera Bai Ning berpikir untuk mencari solusi akan masalah yang sedang dihadapi. Akankah aku benar-benar mati di sini? Tidak. Aku sekarang memiliki cukup Primeval Essence untuk memicu ledakan dari gangguan Force Demon Gu. Aku masih memiliki harapan untuk selamat dari situasi ini, kata Bai Ning dalam hati. Sebenarnya meskipun Fang Yuan dan Fang Zeng merupakan saudara kembar, akan tetapi sejak dulu hubungan mereka tidaklah begitu harmonis. Dan tentunya hal itu membuat Fang Zeng tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fang Yuan. Sayangnya sebagai orang luar, Bai Ning tidak mengetahui informasi tentang adanya perpecahan dalam hubungan persaudaraan mereka. Setelah itu Bai Ning berpikir sejenak. Akhirnya Bai Ning segera membuat keputusan terbaik yang harus dia lakukan saat ini. Dengan segera Bai Ning mengangkat lengan kanannya, dan dia menggunakan semua Primeval Essence yang baru saja ia kumpulkan, lalu menyalurkannya ke Force Demon Gu di telapak tangan kanannya. Kemudian otot lengannya berubah menjadi es berwarna biru terang. Bahkan tulang putih dan lengannya pun dapat terlihat dengan jelas. Bang! Tiba-tiba Bai Ning meledakkan seluruh lengan kanannya dan terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan itu membuat uap dan kabut muncul di sekitar Bai Ning. Kemudian secara perlahan embun es menyebar di sepanjang jalur gunung, bahkan menutupi tanah dan pepohonan yang ada di sana. Sehingga itu membuat suhu tiba-tiba turun dengan sangat ekstrim. Dia mengorbankan seluruh lengan kanannya, kata Fang Zeng yang terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Bai Ning kepada dirinya sendiri. "Semuanya cepat mundur!" teriak Qingsu memberi aba-aba. Saat ini, sangat banyak embun es yang bergerak mendekat ke arah mereka. Ibaratkan itu seperti gelombang serigala petir. Jika mereka tidak cepat kabur dan terkena embun es itu, maka bisa saja mereka semua akan benar-benar mati membeku. Serbuan es perlahan-lahan mulai berkurang. Fang Yuan dan para Master Gu dari kelompok Qingsu mundur hingga jarak yang aman. Sebelum ledakan, jalur di Gunung Qing Mao dipenuhi dengan pepohonan hijau dan aroma yang penuh dengan tanaman liar. Tetapi saat ini, semuanya telah berubah menjadi dunia es. Pepohonan semuanya menjadi beku, bahkan terdapat lapisan salju yang tebal di tanah. Setelah serbuan embun es itu berhenti,
Perlahan Fang Yuan berjalan di jalur gunung yang telah dipenuhi oleh salju itu. Fang Yuan berjalan perlahan untuk melihat kondisi dari Bai Ning saat ini. Para Master Gu, anggota dari kelompok Qingsu, juga berjalan di jalur gunung mengikuti Fang Yuan. Saat ini seluruh tubuh Bai Ning membeku dan dia bahkan di dalam satu bongkahan es. Meskipun dalam kondisi membeku, tapi ekspresi Bai Ning masih menunjukkan ekspresi kekejaman. Sangat sesuai dengan kepribadiannya. "Dia bunuh diri?" kata Fang Zeng. "Tidak," jawab Qingsu. Lalu Qingsu kembali menjelaskan dan berkata, "Bai Ning sudah membentuk otot es. Lapisan kristal es ini tidak akan membekukannya sampai mati, melainkan justru akan membantu Bai Ning karena lapisan es itu juga berfungsi sebagai pelindungnya. Ibaratkan baju besi yang digunakan, dan hal itu dapat memberikan Bai Ning waktu untuk memulihkan dirinya." Setelah mendengarkan penjelasan dari Qingsu, Fang Yuan memandang Bai Ning. Kemudian dia melemparkan sebuah Moonblade, dan Moonblade mengenai lapisan es yang menutupi tubuh Bai Ning. Serangan Moonblade yang mengenai lapisan es itu menimbulkan suara yang cukup nyaring. Akan tetapi, serangan itu hanya menimbulkan sedikit goresan pada lapisan es itu. Dan dalam sekejap, aura dingin dari dalam kristal itu membuat goresan yang dibuat oleh Fang Yuan kembali seperti semula. "Fang Yuan, apa yang kau katakan sebelumnya benar?" kata Qingsu sambil menatap Fang Yuan untuk memastikan kebenaran dari yang dikatakan oleh Fang Yuan sebelumnya. "Tentu saja. Bai Ning telah membunuh mereka semua. Hanya Xianglin yang tersisa dari seluruh Master Gu di kelompok Xiongli. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja kepada Xianglin. Dia pasti bereaksi untukmu," jawab Fang Yuan dengan tegas untuk meyakinkan keraguan dari Qingsu. Kemudian Fang Yuan melanjutkan kata-katanya. "Kita tidak bisa di sini terlalu lama. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Setelah melihat kondisi Bai Ning, Fang Yuan sudah memutuskan jika untuk saat ini lebih baik dia pergi dari tempat itu. Fang Yuan tahu bahwa dia tidak akan bisa menghancurkan kristal es yang menyelimuti Bai Ning. Bahkan jika Fang Yuan dan para Master Gu di kelompok Qingsu menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan es itu tentu hanya akan memakan banyak waktu dan akan membuang banyak primeval essence mereka. Akan tetapi, jika mereka berhasil mengeluarkan Bai Ning dari kristal es itu, maka pada saat itu kekuatan bertarung dari Fang Yuan dan yang lainnya telah menurun. Sedangkan kekuatan bertarung Bai Ning pasti lebih unggul dibanding mereka, karena Bai Ning baru saja memulihkan primeval essence miliknya. Jika itu terjadi, pertempuran di antara mereka hanya akan timpang sebelah, dan itu hanya akan merugikan Fang Yuan. "Pergi? Kenapa kita harus pergi? Bai Ning sudah menghancurkan lengan kanannya, dan dengan luka dari pertempuran sebelumnya, Bai Ning telah lelah baik secara fisik maupun mental. Tentunya kita bisa menghancurkan kristal es ini dan kita dapat menggunakan Gu Sinyal untuk memanggil bala bantuan dari klan kita. Setelah bantuan datang, maka kita dapat mengalahkan Bai Ning. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka," kata Fang Zeng, merespon perkataan Fang Yuan yang sebelumnya. Mendengar perkataan dari Fang Zeng itu membuat hati dari para Master Gu lainnya terpengaruhi. Jika Fang Yuan seorang diri saja bisa mengejar Bai Ning dan mencoba membunuhnya, mengapa kita tidak bisa menggunakan hal yang sama? Kata salah satu Master Gu. Kemudian beberapa Master Gu lainnya saling memandang
dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentang hal itu. Jika kita membunuh Baining, kita akan menjadi pahlawan besar dari klan Gu Yue. Tapi jika kita membunuhnya, bukankah klan Bai akan memulai perang karena marah? Dan saat ini juga masih ada gelombang serigala. Itu tidak menguntungkan untuk kita. Tidak, justru karena saat ini sedang ada gelombang serigala. Bahkan jika kita membunuh Baining, klan Bai hanya harus merasakan pahitnya kenyataan itu. Kata para Master Gu anggota kelompok Kingsu secara bergantian dan saling berdiskusi. Dalam pikiran mereka saat ini hanyalah tertuju pada reputasi dan juga keuntungan semata. Mendengar diskusi itu membuat Fang Yuan bergumam dan berkata pelan, "Kalian semua sungguh bodoh. Jika kalian menyerang Baining, bagaimana kalian bisa membayangkan kekuatan fisik jiwa es gelap utara yang dimiliki Baining?" Fang Yuan mengerutkan keningnya sambil memandang rendah para Master Gu itu. Jika para Master Gu itu ingin mencari kematian mereka, tentu Fang Yuan tidak akan ikut campur dalam hal ini. Lalu di sisi lain Kingsu merasa ragu akan pendapat dari teman-temannya, sehingga membuat dia berpikir lebih dalam terkait Baining. Kingsu lebih memahami Baining secara mendalam jika dibandingkan dengan seluruh anggota kelompoknya. Meskipun Kingsu tidak mengetahui rahasia tentang 10 fisik ekstrim, tapi dia juga tidak terlalu mendambakan sesuatu yang berhubungan dengan reputasi serta keuntungan yang nantinya akan dia dapatkan jika dia berhasil membunuh Baining. Dulu Kingsu pernah diasuh oleh Gu Yuebo. Kingsu dididik sebagai calon kepala klan mereka berikutnya. Tetapi dia dengan sukarela menyerahkan posisi itu kepada Fang Zheng. Perhatian Kingsu saat ini lebih berfokus pada kepentingan klan, dan di dalam hatinya hanya ada tentang kesejahteraan klan saja. Keberadaan klan Bai sepenuhnya karena pengaruh dari Baining. Jika kita membunuh Baining, maka klan Gu Yue kita akan tetap menjadi klan nomor 1 di Gunung Qingmao. Meskipun Baining merupakan Master Gu dengan tingkat kultivasi peringkat 3, tetapi aku memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Baining karena aku masih memiliki Wood Charm Gu. Selain itu, Baining juga baru saja kehilangan lengan kanannya. Dan Baining pasti membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Tentunya hal ini dapat menjadi kelemahan terbesar dalam pertempuran hidup dan mati ini, kata Kingsu. Setelah memikirkan semua itu, pandangan Kingsu berubah menjadi teguh. Fang Yuan yang sedari tadi memperhatikan Kingsu, dia langsung menyadari keputusan terakhir yang dipilih oleh Kingsu. Jika Kingsu menggunakan Wood Charm Gu tanpa memperdulikan konsekuensinya, maka dia akan jauh lebih kuat daripada Master Gu peringkat 3 pada umumnya. Akan tetapi, yang dia hadapi saat ini adalah Baining, seorang yang memiliki bakat kekuatan fisik jiwa es gelap utara di dalam dirinya. Pertempuran ini pastilah tidak akan mudah, karena sebelumnya Baining dapat menggunakan Primeval Essence untuk menekan tingkat kultivasi miliknya. Pastilah Baining juga dapat dengan mudah mengembalikan kultivasinya ke peringkat 3. Apalagi saat ini, Baining punya cukup waktu di dalam kristal es untuk memulihkan Primeval Essence miliknya. Begitu Baining keluar dari kristal es itu, kemungkinan besar dia akan menjadi Master Gu yang menggunakan tingkat kultivasi peringkat 3. Gumam Fang Yuan sembari menganalisis situasinya. Baining seorang yang sangat berbakat, dan Fang Yuan memang membutuhkan bantuan eksternal untuk menghadapi Baining. Setelah Baining menggunakan kultivasi tingkat 3, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat berkali-kali lipat.
Apalagi Fang Yuan adalah penyebab utama Bai Ning kehilangan lengan kanannya. Oleh karena itu, saat Bai Ning telah kabur dari kristal es, dengan sifat Bai Ning yang kejam, dia pasti akan langsung mengincar Fang Yuan. Selain itu, kekhawatiran Fang Yuan yang lain ialah Fang Yuan tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di depan Kingsu dan anggota kelompoknya. Sehingga Fang Yuan membulatkan tekadnya untuk segera pergi dan meninggalkan medan perang ini. Fang Yuan mengabaikan desakan dari para Master Gu lainnya yang tetap ingin tinggal di tempat itu, dan dengan segera Fang Yuan pergi meninggalkan tempat itu. Para Master Gu lainnya yang melihat kepergian Fang Yuan memandangnya dengan aneh lalu berkata, "Dia benar-benar pergi? Sepertinya dia adalah pengecut." Dia memang lebih baik pergi. Jika dia ikut campur dalam pertarungan, mungkin akan merusak kerjasama tim kita. Awalnya aku benar-benar takut saat mengetahui ternyata dialah yang sedang mengejar Bai Ning. Tapi sekarang sepertinya Fang Yuan tetaplah Fang Yuan. Dia merupakan sosok pengecut yang mengaku kalah dalam kompetensi pertarunganku. Obrolan para Master Gu itu dipotong oleh Kingsu dan dia berkata, "Berhenti. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Setidaknya Fang Yuan telah memberikan informasi tentang Bai Ning sebelum dia pergi. Selain itu, Fang Yuan juga akan memberitahu klan Gu Yue dan akan mengirimkan bala bantuan untuk kita." Ketika Kingsu memandang sosok Fang Yuan pergi, alisnya sedikit berkerut. "Ketua, kau terlalu baik. Kau tidak perlu membela pengecut seperti Fang Yuan," kata salah satu kelompok kepada Kingsu. "Benar. Meskipun Fang Yuan adalah kakak dari Fang Zheng, tetapi yang aku ketahui kemampuan dan kepribadian mereka sangatlah jauh berbeda, bagikan bumi dan langit," kata para Master Gu yang menjawab perkataan Kingsu. Sementara itu, Fang Zheng hanya diam. Wajahnya saat ini memerah karena dia merasa malu melihat Fang Yuan yang sudah melarikan diri sebelum pertempuran dimulai. Tiba-tiba, Gu Yue Kingsu berkata kepada Fang Zheng, "Fang Zheng, kamu juga pergilah. Segera tinggalkan medan perang ini." "Apa? Kenapa?" jawab Fang Zheng yang terkejut mendengar perkataan Kingsu. "Sebagai satu-satunya orang yang memiliki bakat kelas 1 dari klan kita, tentunya klan kita tidak boleh kehilanganmu. Meskipun Bai Ning sudah kehilangan lengannya, tetapi pertempuran berikutnya pastilah sangat berbahaya. Kami bisa saja mati, tapi demi keberlangsungan klan kami, kamu, Fang Zheng, tidak boleh mati." Master Gu lainnya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kingsu. "Bagus sekali." Tiba-tiba terdengar suara bergema. Lalu muncul seorang Master Gu yang terlihat sudah cukup berumur. "Tetua!" Fang Zheng segera memberikan hormat. Fang Zheng mendali pria itu. Dia adalah seorang tetua dari klan yang sangat senior. Tetua itu mendekat ke arah mereka lalu melihat Kingsu. "Gu Yuebo, dia telah membesarkan anak angkat yang hebat. Kau memiliki perasaan berjuang sampai mati demi klan. Mengapa kita harus khawatir tentang klan Gu Yue? Kita tidak akan berkembang," ujar tetua yang memuji Kingsu atas apa yang dikatakan oleh Fang Zheng sebelumnya. Setelah kejadian percobaan pembunuhan Wang Er yang dialami oleh Fang Zheng, sejak saat itu klan telah mengirimkan seorang tetua untuk selalu mengikuti Fang Zheng dan melindunginya. Fang Zheng tidak perlu ambil bagian dalam pertarungan ini. Tetapi kau jangan pergi. Kamu cukup mengamati pertarungannya dari jarak jauh.
kata tetua klan itu. Kemudian tetua klan melihat ke arah Baining dan berkata, "Bukankah kau Baining? Aku selalu mendengar tentang betapa luar biasanya dirimu di luar. Sekarang sepertinya dia hanya seorang bocah biasa. Berapa banyak pengalaman pertarungan yang dia miliki, bahkan sampai merusak dirinya sendiri. Dia benar-benar amatir," kata elder itu sambil membentangkan kakinya dan memandang remeh kondisi Baining saat ini. Di sisi lain, King Zhou ingin menyampaikan argumennya terkait pandangannya terhadap kondisi Baining saat ini yang tidak sesuai dengan apa yang diremehkan oleh tetua. Tetapi dia merasa bukan hal yang baik jika kita menyangkal pendapat dari tetua. Sebagai junior, King Zhou hanya perlu menghormati orang yang lebih tua dan mendampingi serta membantu mengarahkan yang lebih muda, supaya bagaimana mungkin seorang Gu Yue King Zhou dapat dengan mudah menyangkal perkataan dari seorang Master Gu senior. Terlebih lagi, beliau adalah Tuan Elder, Tuan klan Gu Yue yang sangat senior. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Di luar sudah nggak kondusif, anak-anak lari nggak jelas, nggak tahu udah jam segini kok masih lari-lari. So, see you again di next video dan bye.